ya untuk teman-teman semua. Tema kita Go Green atau tadi pelihara bumi ini yang disampaikan, tapi mungkin diterjemahkan menjadi Go Green gitu ya. Masih ingat kalian tentang Tobago Green? Itu gerakan yang digagas oleh waktu itu Pangdam, Pak Edi Rahmayadi waktu itu menjadi Pangdam, lalu dia munculkan gerakan Tobago Green. Nah, ketika gerakan Tobago Green itu, maka beliau memerintahkan seluruh tentara, terutama yang ada di kawasan Danau Toba, untuk turun ke kawasan itu menanam. Harapannya supaya Danau Toba itu sehijau baju tentara, kan gitu ya. Lalu ketemulah dengan para tentara, gimana? Ya pokoknya kami disuruh menanam, cangkul pun gak dikasih, bibit pun asal begini. Dan kemudian gerakan itu berlalu, waktu itu harapannya akan menanam 1 juta pohon. Tetapi yang namanya gerakan-gerakan seperti itu umumnya tidak berhasil. Pertama, waktu menanamnya kurang tepat. Benihnya kadang kurang kuat, kurang sehat, dan tidak ada pemeliharaannya. Lalu menanggapi gerakan itu, saya menulis di media. Waktu itu di harian analisa, saya menulis Tobago Green versus kebijakan alam. Apa yang kemudian saya tulis? Saya melihat sebenarnya yang paling bagus untuk melestarikan Danau Toba itu adalah berdiam diri, bukan menanam. Tapi biarkan alam berkreasi. Kalau kita pergi ke kawasan Danau Toba, kita akan temukan misalnya ada batu seperti ini, dan batu ini dibelah oleh akar pohon dan pohon tumbuh di celahnya. Kita manusia dengan segala kebijaksanaan kita tak akan pernah menanam pohon di celah batu. Tetapi ternyata alam mempunyai kebijakan sendiri untuk memilih pohon yang tepat, untuk menanam dengan tepat, untuk memelihara dengan tepat. Kalau ingat Gunung Krakatau ketika itu meletus habis lalu muncul anaknya, tak ada orang yang menanam di sana, tak ada orang yang menebar hewan ke sana, tetapi kemudian tumbuh dan sekarang sudah menjadi hutan dan ada hewan-hewan di sana. Terkadang yang paling dibutuhkan oleh alam itu adalah gerakan berdiam diri, bukan intervensi. Karena kita dengan kebijaksanaan kita kalah dengan kebijakan alam. Itu sekilas tentang Tobago Green. Nah, siapa yang pernah nonton film An Inconvenient Truth? Ini film yang berbicara tentang pemanasan global. Bintang utamanya itu Al Gore yang mantan wakil presiden Amerika Serikat, lalu kemudian dia mencoba bersaing untuk menjadi presiden. Sebenarnya dia mempunyai suara terbanyak tapi kalah di elektoral. Lalu kemudian dia tidak ditetapkan sebagai pemenang karena kan di sana elektoralnya yang penting kan gitu ya. Nah, dalam film itu dia bercerita seperti ini. Ketika Apollo 11 mulai meninggalkan bumi, semakin tinggi. Maka itu katanya mulai mengarahkan teleskopnya. Dia mulai menerawang, dia lihatlah berbagai galaksi, ribuan galaksi. Lalu dia kemudian mengarahkan teleskopnya lagi ke bumi dan dia bilang, sayangnya hanya di titik biru inilah kita tinggal. Di antara ribuan planet yang ada di alam semesta ini, ternyata hanya di planet biru inilah kita tinggal. Sampai sekarang banyak eksplorasi ke Mars, ke tempat-tempat lain yang mengatakan pernah kehidupan di sana, tapi sampai saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan sampai saat ini mengatakan masih di titik yang biru itulah
kita tinggal dengan segala misteri kita. Di titik yang biru itulah sudah berlangsung ribuan tahun keindahan ini. Ya. Bagi kita yang dari kampung tentu terbiasa melihat ini, tapi mungkin yang lahir di kota besar di kota sudah jarang melihat ini. Ribuan tahun ini sudah punya keturunan. Ini juga dengan anaknya, dan kita bisa katakan supaya anaknya ini mempunyai anak dan anaknya ini mempunyai anak, bapaknya ini mempunyai anak, sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Gak ada peran kita apa-apa di situ. Supaya si tapir ini juga mempunyai anak, sudah ribuan tahun loh. Ribuan tahun, udah ribuan anak, ribuan generasi, tidak ada peran manusia. Sama. Lalu keindahan ini pun, supaya keindahan itu tetap bahkan beragam, sama sekali tidak ada perannya manusia. Peran kita ini menikmati. Ini kalau kita di kehidupan di darat. Lihat keindahan yang ada. Saya belum pernah snorkeling atau ini, tapi dari TV yang kita lihat, ternyata di bawah laut itu juga luar biasa kehidupan dan keindahan. Dan sama sekali supaya ini berlangsung dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, tidak ada perannya kita manusia. Peran kita paling mengambil. Jadi alam ini yang selalu mensuplai kebutuhan kita. Alamlah yang memberi kita makanan. Alamlah yang menyediakan air. Tentu Allah menyediakannya melalui ciptaannya. Kan gitu ya. Allah yang menyediakan bahan bakar melalui alam. Allah yang menyediakan beragam genetik. Ada, kalau kami dulu borasi pinasa, borasi ini, beragam. Bukan cuma satu jenis. Alam yang berkreasi, Allah berkreasi melalui alam ciptaannya. Alam juga yang berkarya untuk mengatur iklim. Ini adalah orang yang duduk di bawah pohon yang rindang supaya nyaman. Ya. Allah, cuma ini kurang jelas ya. Ini sebenarnya adalah luapan banjir, tapi dilindungi oleh mangrove. Alam turut berperan melindungi kita dari bencana. Allah sudah menyiapkan infrastruktur alam untuk melindungi kita. Ini alam berjasa, memberikan jasanya kepada kita untuk menguraikan limbah. Sebuah tempat di Kanada, di daerah yang paling kutub, tidak diperbolehkan menguburkan orang meninggal. Kenapa? Tanahnya tanah yang beku, karena suhunya sangat dingin. Orang ratusan tahun pun dikuburkan di situ tuh, tak akan busuk-busuk. Udah, tidak busuk, bakteri terus berkembang, penyakit orang. Jadi di daerah itu dilarang orang mati. Kalau mati pergilah keluar, kuburkanlah di sana. Alam kita mampu. Di daerah-daerah yang tidak mampu menguraikan limbah, maka di situ akan banyak penyakit. Nah, alam juga secara alami gitu ya, melalui tentu Allah melalui alam yang diciptakannya ini memelihara pengendalian hama. Kalau dulu-dulu kami bertani misalnya di kampung, tidak ada pestisida, tidak ada herbisida, yang mengendalikan tikus dan lain-lain itu adalah burung hantu dan ular. Kan karena kita habiskannya pemberian Tuhan ini, maka kemudian harus kita cari substitusinya berupa
pestisida, dan lain-lain. Allah sebenarnya sudah mempersiapkannya dengan sangat baik, melayani kita dengan segala yang perlu bagi kita. Ya. Allah yang menyediakan oksigen melalui hutan. Ya. Lalu yang melakukan penyerbukan alami. Tanpa ini, tanpa angin, dan tanpa apa yang diciptakan Tuhan, tidak akan ada penyerbukan alami. Allah yang menyediakan kita tempat untuk tinggal, Allah yang berkarya melalui alam supaya kesuburan tanah tetap terpelihara. Jadi sangat banyak yang dilayankan oleh alam ini kepada kita. Sangat luar biasa. Bukan hanya makanan, minuman. Tetapi seluruh kebutuhan kehidupan kita itu disediakan oleh Allah melalui alam yang diciptakannya. Maka tepatlah apa yang dikatakan para ahli. Nature doesn't need people. People need nature. Gak perlu alam ini sebenarnya kita. Kita yang perlu. Tanpa kita, dia akan lestari. Tetapi tentu alam itu disediakan untuk kita. Kan gitu ya. Jadi alam tidak butuh manusia supaya dia lestari, kitalah yang butuh dia. Kalau kita yang butuh dia, harusnya iramanya lah yang perlu kita ikuti. Bukan irama kita yang kita paksakan ke alam. Nah, kalau kita lihat di penciptaan hal yang sama ya, hari pertama, kedua, setelah lengkap semua, barulah si manusia itu diciptakan. Maka dalam buku Ecosystem and Human Well-being disebutkan seperti ini. Everyone in the world depends completely. Ya. Setiap orang di dunia ini sepenuhnya bergantung kepada ekosistem dan layanan yang dilakukannya. Tidak ada manusia ini yang tidak bergantung sepenuhnya terhadap ekosistem. Ya. Dan rasanya ya seperti itu, makanya ini yang diciptakan terakhir. Setelah semua dilengkapi, barulah dicipta. Kalau kita lihat di Kejadian juga, bahwasanya diciptakan pohon-pohonan dan buah yang berbiji, itulah makananmu. Ini ketika Adam dan Hawa diciptakan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, yang masih disebutkan sebagai makanannya adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Berdosa, lalu dipunahkan melalui air bah, maka muncul lagi. Kita lihat ya, kalau di sini kan Kejadian 1 ayat 8, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Habis manusia dengan air bah, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Hal yang sama ditekankan juga kepada Nuh, tetapi kemudian di ayat 2, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Di awal tadi tumbuh-tumbuhan hijau. Sesudah di sini yang bergerak semua. Kan gitu dia. Jadi Tuhan mengamanatkan bumi ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, lalu kalau kita lihat, sayangnya nggak jelas sekali ininya ya. Ya, kan tadi everyone depends completely. Setiap orang bergantung sepenuhnya kepada alam. Ini sebenarnya adalah desa suku Badui
Saya pernah coba jalan-jalan ke sana. Ya, suku Baduy karena tertarik dengan budaya mereka. Ini perkampungannya, dan hutan di sekitar perkampungan ini memang sangat asri. Mulai hutannya halak Batak, habis atau mulai menggabi hadang ni manu, hadang ni babi, hadang ni horbo, habis medok percagongan, kan gitu ya. Ini dia terpelihara. Memang mereka itu hidupnya serasi, selaras dengan alam. Ya? Mereka memelihara bumi dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Mereka orang yang tidak mau dengan teknologi, ini jembatan ini kami lalui, gak ada paku atau apapun, bambu. Dan mereka itu berjalan tanpa alas kaki, baik di jalan aspal dan tidak mau naik angkot. Mereka hidup bersahabat dengan alam, alam mereka terlindungi. Ya. Kita lihat, ini suku di Amazon. Mereka juga sama. Mereka tak punya agama, mereka hidup bergantung kepada alam. Depends completely kepada ekosistem. Ya. Alam mereka juga terpelihara. Dulu orang Batak ketika masih percaya kepada kekuatan para leluhur, alamnya juga terlindungi. Saya masuk kuliah tahun 90, kalau nggak salah di 93 atau 94 pergi ke Muara ke rumah koordinator KMK Teknik. Lalu dari Muara kami naik kapal ke Balige. Unang adong namar sitijur. Unang adong mabolok kemana HP hutau on. Ison sip sude. Unang adong nama katai. Jangan ada yang membuang apapun. Meludah pun jangan. Berbicara pun jangan di daerah ini. Saat itu Danau Toba itu sangat bersih. Sangat bersih. Takut kita. Lalu belajarlah sebagian, kan roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun. Apa rupanya itu? Kan gitu dia. Inilah ada bukti sawan-sawan cawan tempat memuja para leluhur. Kampung kami itu di bawah bukit gunung. Kami sebutkan itu dulu Dolok Simerung. Udah? Orang kalau mau ke Tobak, ke hutan, harus nanya ke dukun. Bisa enggak? Orang mau ngambil kayu, harus dulu manitiari. Harus dipilih hari yang baik, harus jelas pohonnya yang mana. Enggak bisa sembarangan. Nah, ketika itu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, di sana mungkin masih kemula jadi Nabolon, walaupun kekristenan sudah mulai masuk gitu ya. Tapi orang masih sangat percaya bahwasanya ada penghuninya, ada yang ditakutinya. Ketika itu masih terpelihara, ada ratusan hektar sawah di daerah kami itu terus bisa terpelihara. Makin pintarlah manusia. Makin percayalah manusia kepada Tuhan. Makin tahulah roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh apapun. Dibabatlah hutan itu. Sekarang sawah yang ratusan hektar itu sudah hilang. Sawah kami pun tak ada lagi. Sudah berubah menjadi ladang jagung. Ya, hilang. Kami dulu penjual beras, sekarang harus beli beras. Harus beli beras. Dan semakin maju, semakin beradab, semakin percaya kepada Tuhan, semakin seperti inilah perlakuan kita terhadap bumi. Kita tahu negara-negara barat yang dulunya adalah negara yang dari awal mungkin sudah lebih Kristen daripada kita, yang mengenal kebenaran firman Tuhan, dari sanalah awal ini semua, lalu terus merambah ke kita.
Ketika bumi sudah semakin rusak, maka wujud yang kita petik sebagai gambarannya adalah bencana. Masih ingat kan Avanza atau CRV yang kemarin di Sungai Sembahe itu? Di awal-awal itu kita lihatnya itu bongkahan kayu-kayu besar yang terpotong, yang ini terus terbawa sampai kemudian dibawa mobil warna putih, kan gitu. Bencana wujudnya. Ini data dari 2009 sampai 2019 bencana. Terus meningkat. Terus meningkat. Banjir, puting beliung, tanah longsor, banjir bandang, tanah dan tanah longsor, macam-macam. Hasil analisa terhadap seluruh bencana ini disebutkan 99% bencana itu adalah bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu gini dia, bencana yang disebabkan oleh alam tapi karena ulah manusia. Gini dia, semakin rusak alam ini, kemampuannya melindungi kita dari bencana, kemampuannya menyerap bencana semakin kecil. Tetapi potensinya untuk menimbulkan bencana semakin besar. Jadi bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang disebabkan oleh antropogenik, karena kita. Ya. Sebelum Sembahe itu dibongkar banjir di atas sana, airnya itu hujan sebesar apapun dia tidak akan meluap seperti itu. Alamnya mampu mengelola. Tetapi ketika dia sudah rusak, dia tidak mampu lagi mengelola itu. Jadi kemampuan pengelolaannya akan bencana semakin menurun, tetapi kemampuannya memberi bencana semakin besar. Ini. Sekali banjir kota Medan, berapa banyak kerugiannya? Wah, berlimpah. Arong na baru manhor TV terpaksa terbuang. Kan gitu. Sangat banyak kerugian kalau itu terjadi. Belum lagi kekeringan, puting beliung dan macam-macam, gitu ya. Nah, lalu mengapa semua itu terjadi? Karena dogma kekristenan yang menempatkan manusia sebagai tuan atas bumi telah mendominasi pemahaman manusia. Ya, kenapa itu terjadi? Kan diberi kuasa, kita kuasailah ini. Mana tadi yang kita kuasai itu? Kita kuasai semuanya. Kalau kita lihat tali Badui, kita lihat orang Batak dulu, yang dia tahu dia tidak berkuasa atas hal itu, harmonis dengan alamnya. Dihormatinya, dijaganya, dilindunginya. Tapi, orang Kristen yang diberi kuasa atas bumi, itulah penyebab seluruh kerusakan itu. Kekristenan adalah biang keladi kerusakan lingkungan. Karena dalam kekristenan manusia diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi serta isinya. Apa yang kita lakukan terhadap lingkungan bergantung kepada konsep kita tentang hubungan manusia dan alam. Konsepnya Badui, kami harus menghormati karena dari sini kami makan. Aku bergantung ke sini, bukan aku penguasa ini. Mereka menghormatinya. Bagaimana kita memperlakukan alam bergantung kepada konsep yang kita miliki. Ya, hubungan antara manusia dengan alam. Konsep ekologi, berarti konsep kita tentang lingkungan, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tentang alam dan tujuan akhir kehidupan yang biasanya itu diformulasikan dalam agama. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin tinggi tidak akan melepaskan kita dari permasalahan lingkungan saat ini hingga kita menemukan agama yang baru.
Ya kan udah taunya kita. Udah dari dulu permasalahan lingkungan kan. Udah makin maju teknologi. Udah makin ini manusia. Enggaknya masih berkurang. Makin parah. Jadi permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin tinggi tidak akan melepaskan kita dari permasalahan lingkungan saat ini hingga kita menemukan agama baru atau pemikiran ulang terhadap dogma agama selama ini. Begitulah kata si Lynn White di tahun 74 ketika dia mencoba menganalisis apa sebenarnya penyebab permasalahan lingkungan. Artikelnya The Historical Roots of Ecologic Crisis. Jadi akar, ya, akar histori apa sebenarnya penyebab utama permasalahan lingkungan ini. Dan dia menyebutkan karena dogma kekristenan itu. Tentu dia perhatikan ketika orang tidak tahu dia penguasa, maka dia akan tunduk, akan dirawatnya dengan baik-baik. Tapi ketika dia disebut sebagai penguasa, dia duduk di atasnya, maka itu akan mengubah relasinya. Dia kan seorang ahli. Dan memang ya kalau kita lihat faktanya yang begitu. Orang-orang yang masih sangat menghormati alam, yang dia tahu bahwasannya roh yang ada di situ masih lebih besar daripada roh yang ada pada dia, tunduk, dia tidak akan macam-macam. Tapi kudu dia tahu roh yang ada pada aku apa rupanya. Makanya dulu di kampung kami ada pohon yang sangat besar, tak pernah orang berani memotongnya. Yang ada di bawah pohon itu adalah pilih-pilihan yang ada di situ. Tak berani. Kami pun kalau mau lewat pohon itu harus diam. Nggak berani kami melihat ke atas. Nah, tapi kalau udah PA, ambil batu, apa rupanya kau? Kan nggak terjadi apa-apa. Kayak tadi, makin lewat di Danau Toba, yang tadi tempat dilarangnya, udah mulai petik gitar, nggak adanya apa-apa. Terus dari generasi ke generasi, lalu kecintaan menjaga, menghormati itu pun semakin hilang, dan itulah penyebab masalah lingkungan. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Gitu ya. Jadi hari-hari bergelut dengan hal ini. Mari membuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Siapalah dulu membaca untuk kita? Kejadian pasal yang pertama ya ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan ayat 26, ada dua hal yang ingin kita garis bawahi di situ. Yang pertama, manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia diberi kuasa atas ciptaan lainnya. Jadi salah satu tujuannya kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah adalah supaya kita berkuasa. Coba ya, ini salah satu tujuan manusia dicipta dalam gambar dan rupa.
adalah supaya berkuasa. Berkuasa itu merupakan tugas untuk memerintah atau melaksanakan kekuasaan atas makhluk lainnya, dan itu hanya diberikan kepada manusia. Oke. Jadi Allah yang berkuasa itu, yang maha kuasa itu, mendelegasikan otoritas Allah sendiri sebagai penguasa atas ciptaan kepada manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Oke, agak pelan kita. Di sini aspek teologisnya yang mau kita lihat. Tadi Allah menciptakan manusia segambar dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu kepada manusia itu diberi kuasa. Karena segambar diberi kuasa. Karena segambar diberi kuasa kepada manusia itu. Nah, oleh karena itu, berarti Allah yang maha kuasa itu mendelegasikan otoritasnya yang berkuasa itu kepada manusia yang segambar dengan dia. Berarti yang membuat manusia segambar dengan serupa dengan Allah bukanlah karena manusia itu diberi kuasa, tapi kesegambaran dengan Allah itulah yang memberi kita hak untuk berkuasa. Putar-putar tadi. Ya, ulanglah, Allah maha kuasa. Udah, kita diberi kuasa. Tetapi bukan karena kita diberi kuasa maka kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita diberi kuasa. Jangan terbalik. Gitu ya. Jadi bukan karena kita berkuasa maka kita segambar dan serupa, harus segambar dan serupa dulu maka kita diberi kuasa. Nah, kalau seperti itu, pola pelaksanaan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita itu haruslah polanya Allah. Nah, di sini miss-nya. Pola kita melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Allah itu haruslah sesuai dengan polanya Allah. Kalau kita membaca, setelah semua dicipta, diberikan Tuhan tadi, kuasailah ini, pada akhirnya Allah simpulkan semuanya, sungguh amat baik. Berarti sebenarnya pola pelaksanaan kekuasaan kita terhadap ciptaan lainnya itu harus menghasilkan sesuatu yang sungguh amat baik. Lynn White, dia melupakan kesegambaran dengan Allah itu. Dia hanya pegang manusia diberi kuasa. Faktanya memang dalam melaksanakan kekuasaannya itu manusia tidak mengikuti kesegambaran dengan Allah. Tapi pola yang Allah gariskan adalah penguasaan kita akan ciptaan itu haruslah mengikuti polanya Allah, dan di akhir pelaksanaan kekuasaan itu harus selalu sungguh amat baik. Maka sintesisnya si John Lynn White tadi tidak tepat karena dia melupakan unsur keserupaan dengan Allah. Tanpa keserupaan itu akan benar. Tapi karena ada keserupaan dengan Allah, maka sintesanya itu tidak benar. Justru di dalam kekristenan harusnya itu menghasilkan sesuatu yang sungguh amat baik. Nah, lalu ketika Allah sudah mengatakan seperti itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, kan Tuhan memberi tempat praktek kepada Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, jadi tadi terjemahan dari kuasai dan taklukkanlah itu, ketika manusia itu ditempatkan Allah di Taman Eden,
disebutkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi proses manusia menaklukkan dan menguasai ciptaan lainnya itu terjadi di Taman Eden dalam wujud memelihara dan mengusahakan. Ya. Jadi mengusahakan dan memelihara adalah misi pertama umat manusia. Itu amanat agung pertama yang diberikan kepada manusia. Dan Allah tidak pernah membatalkan amanat agung tersebut. Ini kepada manusia, bukan kepada orang Kristen. Kan gitu ya. Kepada seluruh manusia. Maka jika ada pun bangsa lain yang tidak mengenal Allah, memelihara, mengusahakan, yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat baik, ya memang itu amanat Allah kepada kemanusiaan. Ya. Kita semua lebih dulu menjadi manusia daripada menjadi Kristen. Atau di dunia ini lebih dulu ada manusia daripada orang Kristen. Jadi amanat itu adalah amanat agung pertama kepada seluruh manusia. Oke. Kalau kita melihat di bahasa Ibrani, itu mengusahakan. Itu bahasa Ibraninya abad, tulisannya entah gimana membacanya saya juga nggak tahu. Tapi maknanya itu, mengusahakan itu adalah melayani. Melakukan kerja keras untuk kebaikan yang dilayani. Jadi mengusahakan itu justru untuk kebaikan yang kita layani. Maka kalau seperti itu, maka kita ini sebenarnya adalah pelayan ciptaan. Pelayan bumi. Mengusahakan itu justru melayani mereka. Gitu ya. Bukan mengeksploitasi. Melayani mereka. Justru karena pelayanan kita kepada mereka, maka mereka memberi sebaliknya kepada kita. Gitu ya. Lalu kalau memelihara atau bahasa Ibraninya itu lamar, itu mengandung makna menjaga agar sesuatu aman dengan perlindungan, perhatian dan pengawasan. Allah menempatkan manusia di bumi untuk melayani ciptaan Allah lainnya demi kemuliaan Allah. Dengan demikian kekuasaan kita atas bumi adalah untuk keuntungan bumi itu sendiri, dan itu akan berimplikasi kepada keuntungan kita. Kita tahu bumi dan ciptaan lainnya dengan diam-diam selalu melayankan anugerah Allah kepada kita. Ya. Tiap pagi, tiap hari, terusnya mereka aktif menghasilkan oksigen bagi kita. Terusnya menghasilkan biji-bijian, terusnya beranak pinak, pinahan atau ternak dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Diam-diam melalui anugerah Allah, bumi itu terus melayankan kemurahan Allah kepada kita. Tapi kita sering punya jargon, mari peduli lingkungan. Sebenarnya kita yang peduli lingkungan atau lingkungan yang peduli kita? Ya. Lingkungan yang peduli kita. Ya. Dia sebenarnya yang prihatin dengan kita. Sekali dia berhenti menghasilkan oksigen misalnya, selesai kita. Ya. Selesai. Tapi ini jargon yang sering kita gaung-gaungkan, tetapi sesungguhnya lingkunganlah yang peduli dengan kita. Allah yang peduli dengan kita melalui ciptaannya. Karena itu wajib bagi kita untuk memelihara ciptaan Allah. Nah, lalu kalau seperti itu, apa penyebab semua itu tadi? Pencemaran, kerusakan lingkungan, bencana. Kejadian 6 ayat 12. Ya. Allah menilik bumi itu
dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Jadi kenapa itu tadi terjadi semuanya? Karena kerusakan kesegambaran dengan Allah. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Kenapa? Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Rusaknya bumi itu disebabkan oleh rusaknya manusia. Rusaknya kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Ya. Jadi kerusakan kesegambaran dengan Allah akan menyebabkan kerusakan kehidupan manusia, dan kerusakan kehidupan manusia pasti akan berimplikasi pada kerusakan bumi. Itu pasti. Oke, coba mari kita buka Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nah, supaya jangan cuma saya yang membaca, satu oranglah membaca bagi kita. Hosea pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat 3. Kuat walaupun tanpa mic. Sukarelawan. Baik, menarik ya. Perilaku manusia yang digambarkan di atasnya itu, kemudian penduduknya akan merana, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kan? Ini akan mematikan ikan di laut. Ini akan bisa mematikan burung di udara. Ini semua, ini udah kita tahu kan, akan sangat banyak membunuh binatang-binatang ketika ekosistemnya tidak terpelihara. Perilaku hidup itu dengan sendirinya akan berkorelasi terhadap kehidupan makhluk lainnya. Dan itulah tadi yang disebutkan di Hosea, ya. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi kemusnahan berbagai biota itu adalah perilaku manusia, dan Tuhan berperkara dengan hal itu. Ya, jadi orang-orang yang peduli lingkungan, peduli gajah Sumatera, peduli harimau Sumatera, mereka juga ada di bagian ini tentu, memperjuangkan hal itu. Itu juga menjunjung kebenaran. Nah, kalau seperti itu, penyebabnya ternyata adalah kehilangan kesegambaran dengan Allah. Maka sebagai orang-orang yang sudah mengalami pemulihan kesegambaran dengan Allah, sudah seharusnya kita membangun relasi yang sungguh amat baik dengan bumi ciptaannya. Maka kalau kita bertanya, apa yang harus dilakukan? Pada dasarnya ini, memulihkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Karena kesegambaran dan keserupaan dengan Allah ini yang akan menghasilkan relasi yang baik dan sungguh amat baik terhadap ciptaan lainnya. Tentu ini secara teologisnya, praktisnya bagaimana? Hal-hal yang kecil mungkin. Pola hidup sederhana dan bersahaja. Kenapa harus pola hidup sederhana? Pernah baca tentang Warren Buffett, orang terkaya di dunia.
Pada masa itu ada 3 kali saya rasa dia. Rumahnya masih rumah yang dulu. Dia punya industri pesawat terbang tapi dia tidak punya jet pribadi dan dia berusaha menghindar naik pesawat. Dia bilang di rumahku juga tidak ada telepon dan dia bilang aku tidak memakai pakaian yang bermerek. Aku hanya pakai pakaian yang nyaman saya pakai. Apa hubungannya? Ini terutama penyakit, janganlah penyakit kali ya. Kebiasaan para wanita lah saya bilang ya. Dia punya banyak baju, padat lemarinya. Padahal sebenarnya masih cukup, tapi beli lagi, entah karena diskon. Mari kita coba bayangkan siklus. Ketika di outlet sana, entah di Matahari, entah dimanapun, barang itu berkurang, maka itu akan mendorong proses produksi. Ketika proses produksi itu akan mengeksploitasi sumber daya alam. Atau dia mengeksploitasi sumber daya alam adalah pabrik, adalah limbah, adalah banyak macam-macam. Jadi asal ada makanan dan pakaian sederhana itu juga bagian dari memelihara bumi. Saya punya rekan kerja, pokoknya asal kemana beli baju. Kadang tidak dipakai dalam 1 tahun baju itu. Tapi asal pergi beli lagi. Maka dari outlet itu terus berkurang menumpuk di rumahnya. Karena berkurang di outlet, maka mereka mengatakan unit produksi tambah produksi. Habis energi, habis sana, habis sini. Sepertinya simple, tetapi begitulah siklus itu berlangsung. Wanita suka dengan banyak sepatu, kan gitu ya. Hal yang sama terjadi. Ditumpuk di rumah, berkurang dari outlet. Oh, berarti barang habis. Produksi menghasilkan limbah semua. Lalu ada juga orang bangun rumah sangat besar. Berapa bahan untuk itu? Yang mau ditempatinya berapa? Hanya sebatas ini. Kan gitu. Mau dibikin sebesar ini kamarnya, tetapnya sebatas ini. Maka ketika kita menempatkan nilai diri, harga diri pada benda-benda yang melekat pada kita, maka kita berpotensi meningkatkan kerusakan bumi. Masih bagusnya mungkin handphone kita ada produk terbaru. Kita beli, banyak memang uang kita. Tapi tahukah kita ketika satu handphone diproduksi, berapa banyak sumber daya yang harus dieksploitasi? Emas harus, tambang harus, minyak harus untuk plastik, semua. Sangat banyak. Rasanya gak berpengaruh, tetapi itulah yang paling mempengaruhi proses produksi tentu. Ya. Makanya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya pun handphone saya pertahankan terus. Waktu itu ganti karena gak bisa lagi bikin aplikasi absen. Sementara kami absen sudah harus ini. Lalu seorang teman mengatakan gini, gantilah handphonemu itu. Ya, kan masih bisa dipakai. Loh, anak Tuhan harus pakai yang terbaik. Saya tidak melihat ke sana, saya melihat kepada fungsinya. Saya mencoba menghindarkan diri, membuat nilai diri saya semakin tinggi dengan apa yang melekat pada saya. Gitu loh. Jadi saya mencoba membuat nilai diri kepada internal, bukan kepada eksternal. Itu ya. Tidak menyisakan makanan dan minuman. Tahu kan? Jadi kalau tahu kalian misalnya masak Indomie, airnya itu dibuang 1 gelas, butuh sekitar 4, berapa ya? Kalau dia cucian beras itu sekitar 4.000 liter untuk 200 ml cucian beras, butuh sekitar 400 liter air bersih supaya dampaknya itu hilang. Ya,
Susu yang dibuang satu gelas itu sekitar 8.000 liter air bersih supaya dampaknya hilang. Bayangkan. Ya, data-data itu adalah data-data hasil penelitian. Rebusan Indomie itu juga sangat banyak air yang dibutuhkan supaya dampaknya hilang. Timbunan makanan ini, berapa berat alam untuk mengolah ini. Sementara ada bangsa-bangsa di dunia ini yang kalau dia Amerika Serikat, buangan makanannya per hari cukup untuk menghidupi satu bangsa di Afrika sana. Bukankah ketika ini terus terbuang, maka juga di pasar beras semakin habis, pada akhirnya petani kemudian akan memproduksi dan terus menabur pupuk sebanyak-banyaknya. Di situ siklus kerusakan itu terjadi. Lalu, penggunaan listrik, tahu kita kan energi fosil. Jadi kalau misalnya nggak pakai lampu, matikan, ada gerakan mematikan lampu, itu mempunyai implikasi yang sangat besar sebenarnya karena sangat banyak mengurangi penggunaan energi fosil. Rasanya kecil-kecil, tapi ketika setiap orang melakukannya, itu akan sangat besar pengaruhnya. Air dan sumber daya alam lainnya harus dihemat. Penggunaan plastik, ya enak kali mengkebajakan. Apapun terus, semua tersedia. Maka kalau saya belanja, ini perlu plastik? Nggak usah, kantongi aja kalau masih bisa kantongi. Untuk mengurangi. Jadi kami di rumah kami, makanan-makanan yang tidak habis itu udah kami komposkan memang. Supaya tidak masuk ke tempat sampah. Kalau nanti udah ke tempat sampah, itu tinggal, yang mau sampah itu tinggal masukkannya itu ke selokan. Terus masuk ke sungai. Seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk membersihkan itu. Alam kita tetap akan semakin kotor gitu ya. Lalu ketika misalnya di rinso, gunakan takarannya ini. Tapi kan kita kadang berpikir, nanti nggak bersih. Bikin dia terlalu banyak. Itu juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi ikut aturan itu, apakah sampo, apakah deterjen, itu juga dalam konteks memelihara bumi. Kerusakan Danau Toba kita itu antara lain itu disebabkan oleh namanya kandungan fosfor yang sangat tinggi. Selain daripada pakan ikan, sampo, sabun itu penyumbang fosfor yang cukup besar. Makanya katanya kalau misalnya ke danau-danau di luar itu boleh mandi, tak boleh pakai sabun, tak boleh pakai sampo. Mandilah. Karena nanti akan rusak danau itu karena kandungan fosfor yang ada di sampo itu. Jadi hal-hal sederhana itu oleh semua itu akan sangat melindungi lingkungan. Tidak harus langsung tanam seluas-luasnya pohon. Enggak, perilaku kita hari-hari itu sangat mempengaruhi. Ya. Lalu mengurangi produksi sampah, mudah-mudahan kita sudah semakin ini, kami sudah biasa itu kertas di kantor itu harus bolak-balik gitu ya. Dan sudah biasa surat itu tanpa fisik. Tentu perusahaan-perusahaan di swasta pasti lebih giat untuk itu karena mereka sangat berkepentingan dengan keuntungan. Lalu produksi sampah tadi, penggunaan kertas dan lain-lain. Tentu sangat banyak hal-hal yang kecil. Tetapi tentu kita tidak hanya hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar juga harus kita lakukan. Menanam pohon, ya. Tetapi kami pernah melakukan sintesa tentang gerakan menanam pohon di Danau Toba. Itu sejak tahun 60-an, waktu itu kami hitung sudah lebih dari 50 tahun gerakan penghijauan di Danau Toba itu. Tapi tak ada satu pohon pun di situ yang umurnya 57 tahun. Dulu kalau dibilang, kalau seandainya dana untuk menghijaukan Danau Toba itu dihamparkan, mungkin sudah 5 lapis, semua tertutup uang 100.000.
Karena selama ini kegiatan itu sebenarnya adalah kegiatan seremonial, menghabis-habiskan duit menjadi proyek bagi banyak orang. Tentu kita bukan seperti itu. Maka tanamlah pohon kalau kita punya pekarangan dan lain-lain ya. Maka tentu kita tidak boleh hanya di langkah yang praktis seperti itu tadi. Kita harus berjuang bahkan untuk merumuskan kebijakan. Bergabunglah dengan lembaga-lembaga pecinta lingkungan. Kalau kalian dengar ada Yayasan Gajah Sumatera, ada Yayasan Pesisir Yakopi, orang-orang ini orang-orang yang berjuang untuk melestarikan mangrove. Dan ketika mangrove itu lestari, ikan-ikan banyak, kerang banyak, kepiting banyak, itu mengangkat perekonomian daerah-daerah pesisir. Ya, ada sangat banyak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan, biasanya disebut faith based gitu ya, karena imanlah yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu. Iman, kesegambaran, keserupaan dengan Allah akan menghasilkan penguasaan yang sungguh amat baik. Karena itu teman-teman, mari terus berjuang. Wright berkata dalam misi umat Allah, dia mengatakan seperti ini. Bagi saya, sukar untuk menjelaskan bahwa ada sebagian orang Kristen yang mengklaim mengasihi dan beribadah kepada Allah, menjadi murid Yesus, tapi tidak punya kepedulian sama sekali atas bumi yang menyandang stempel kepemilikannya. Mereka tak peduli tentang penyalahgunaan bumi melalui gaya hidup mereka yang boros dan konsumtif serta berlebihan. Mereka justru ikut andil di dalamnya. Jadi ternyata kesegambaran dengan keserupaan dengan Allah itu harus mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, termasuk pola makan, pola berpakaian, pola menggunakan sumber daya alam. Kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu tidak semata-mata aku percaya kepada Yesus, aku sudah ditebus dan diselamatkan. Ya. Keserupaan dan kesegambaran itu akan menghasilkan relasi manusia dengan alam ciptaan yang sungguh amat baik. Maka marilah berjuang untuk hal itu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk apa yang kami diskusikan pada sore ini. Engkau sudah mendefinisikan bagaimana relasi manusia yang kau ciptakan segambar dan serupa dengan engkau, dengan alam cintaanmu haruslah sungguh amat baik. Tolonglah kami untuk berperan, untuk melakukan yang demikian ya Bapak. Terpujilah Tuhan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Oke.